sumber-sumber agama. Sumber yang pertama adalah Quran. Setelah Quran kemudian hadis. Hadis kemudian setelah itu ada ijma. Hadis yang paling tinggi adalah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Bukhari. Yang kedua adalah Sahih Muslim yang kemudian ditulis oleh Imam Muslim. Makanya kita kalau baca buku biasanya suka ada kutipan ayat dan artinya, dan ada kutipan hadis dan artinya. Khusus hadis biasanya di akhir ada HR Muslim. Berarti hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. HR Bukhari berarti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Muttafaqun alaih, sepakat keduanya. Siapa dia? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini disampaikan oleh Imam Bukhari yang kemudian beliau mendapatkan dari Suhaib, ya. Jadi ada sahabat namanya Suhaib, ya. Ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Abdullah ibnu Abbas, ada yang namanya Abdullah ibnu Umar, ada yang namanya Abdullah ibnu Amr, ya. Yang ini namanya Suhaib, ya. Pakai shad ha ya ba, Suhaib. Qala, beliau berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasul benar-benar sudah menyampaikan. Bersabda baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan? Ini berkaitan dengan yang kemarin kita bahas tentang babur riddah. Bab pasal tentang kemurtadan. Kemarin kita udah bahas banyak. Tidak boleh kita kemudian menyematkan sesuatu dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iwana biruka dan seterusnya. Bahkan lafzul jalalah, sesuatu yang kita anggap baik, suci, bersih pun harus kemudian dihormati. Nah, ini bagian cerita yang kemudian disahihkan oleh Imam Muslim dari Suhaib, sahabat baginda kita Rasul. Beliau mendengar sendiri dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan apa? Dengan kekufuran. Ya. Apa yang disampaikan? Waduh, kalau kasih kipas 10 sudah. Sepoi ya. Insya Allah malam ini karena kemarin kita ini habis insya Allah. Jadi minggu depan insya Allah, ahad depan kita udah bahas tentang hukum-hukumnya. Bagaimana kita metodologi wudhu yang benar, metodologi sholat yang benar. Maka sebelum itu kita diajarin dulu biar enggak kufur bagaimana, biar enggak syirik bagaimana, biar enggak hatinya itu kecuali Allah saja bagaimana. Itulah indahnya Islam. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bermuamalah, sebelum kita beribadah, ditata dulu. Ibarat kita belajar ada madkholnya, ada awalannya. Ibarat bocah kalau kita amrogin mau dikawinin, kita pingit, kita jagain gak ketemu dulu, kan begitu. Agar apa? Agar dia bisa kontemplasi, bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Ilahi Rabbi dan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kekufuran. Maka kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Menurut Suhaib disampaikan oleh Rasul, ada raja yang kemudian, ya kan, hidup sebelum kamu, kana lahu sahir. Wow, itu jagonya sahir. Apa itu sahir? Tukang sihir. Jagonya tukang tenun. Kalau sekarang namanya apa? Paranormal, ya, paranormal, ya kan. Sebutan-sebutan apapun, kondisinya adalah bagaimana kita bisa memahami eksistensi dari apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma kabira qala lil maliki, ketika anak ini sudah beranjak besar, dia ngomong sama raja itu, inni qad kabirtu,
aku udah besar nih. Jadi kalau besar namanya kabirun. Kalau kecil sogirun. Kalau besar kabirun, sekil sogirun. Ini demennya yang besar apa yang kecil? Kalau yang besar berarti kabir. Kalau yang kecil berarti sogir, ya kan? Fab'as ilayya gulaman nu'allimhu sihra. Ya, itu anak kemudian diajarin sihir. Ya, u'allimuhu, makanya kita namanya ta'lim. Ta'lim itu dasarnya 'allama yu'allimu ta'liman. Ya, belajar kita saling sama-sama belajar. Makanya ada kitab namanya Ta'limul Muta'allim. Cara belajar, cara ngajarin. Nah, ini mau diajarin u'allimuhu, mau diajarin sihir. Faba'asa ilaihi gulaman yu'allimuhu, diajarin dah tuh sihirnya. Ya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Ternyata ini antara rumah nih bocah, ya kan, sama rumahnya penyihir tuh ada jarak. Gitu. Jadi kudu jalan dulu dia ke tukang sihir. Ya. Ngapain dia begitu jalan, ya kan? Fakana idza atas sahir marra birrahib. Kalau dia menuju daripada tukang sihir itu, dia pasti ngelewatin rahib, orang alim, orang yang punya ilmu, ya kan? Pendeta waktu itu yang kemudian dipercaya untuk memberikan satu pegangan hidup, ya kan? Wa qa'ada ilaihi fa idza atas sahir darabahu. Dia sering kalau lewat rumah pendeta, rumah rahib, dia duduk sambil mendengarkan apa yang disampaikan. Kayak kita di jalan, kita ngaji. Kalau udah nyampe habis ngaji, di jalan lagi ke mana? Ke rumah penyihir. Sampai di rumah penyihir, dia digebuk. Kenapa digebuk? Telat, ya kan? Hari pertama, hari kedua, fasyaka dzalika ila rahib. Dia ngomong dah, kan suka curhat begitu. Ya, makanya kemarin kita diingetin ada imam masjid yang kemudian habis sholat lagi doa ditusuk. Dengar kemarin ya, rame tuh, ya kan? Jadi dia emang lagi zikir, tiba-tiba gelebuk, ya kan? Ternyata yang nusuk itu sering ngobrol. Ternyata yang nusuk itu sering bertanya. Ya, itulah gunanya kita kadang-kadang otak sama hati kudu satu, kudu sama. Boleh jadi yang dirasain sama dia tidak sama kita. Tapi kan bagaimana kita menjadikan Allah sebagai pegangan kita? Masalahnya sama orang, ngambeknya sama orang lain. Ya kan ya? Masalahnya sama tukang ikan cupang, lebih ininya habis diomel-omelin anaknya. Atau kalau kesel sama tukang ikan cupang malah keselin dia. Jangan bininya mereka dibawa-bawa kan begitu. Nah dia ngobrol itu, ya kan? Idza khasita sahir faqul hasabani, akhirnya dikasih solusi. Nanti nih kalau datang ke rumah tukang penyihir, ya kan? Bilang habasani ahli, saya terlambat karena kebutuhan keluarga. Coba deh tuh. Jadi si rahib ini enggak ngelarang. Agar apa? Biar dia tahu dulu. Biar anak muda kita, ya kan, pada begitu, ya kan, nggak apa-apa, yang penting dia masih mau ke masjid. Bajunya dipakai baju partai, kan begitu. Lah kalau kita kan agak kena begitu. Dia terima dari mana kalau kita pakai baju partai, ya kita pulang dulu dia rokok kan begitu. Lah kalau bocah mah kagak, lah terus baik dia mah. Kadang-kadang tuh kaos ada bacaannya, yang baca orang gila. Udah tahu gila dibaca begitu. Lah kita lagi sembahyang ngebaca itu kan gitu. Nggak apa-apa, nanti pada saat ini dia akan tahu. Oh, yang namanya kita mau ke masjid berarti harus siap yang dipakai pakaian terbaik menurut kita. Biar apa? Nggak menghilangkan kehusuan orang lain. Ini juga sama, rahim biarin. Bahkan dia ngajarin kalau sampai ke tukang sahir